Bu, saya kabarnya baik. Bagaimana Ibu Mama sendiri? Oh iya, iya, alhamdulillah saya juga baik, Bu Titi, sehat. Nah, siang ini kita akan melaksanakan coaching ya, Bu Titi. Ibu Titi sebagai coach dan Ibu Nur sebagai coaching. Iya betul Bu. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Baik Ibu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta apa belum, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Titi? Dalam kegiatan coaching nanti saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang baik. Saya juga nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee untuk menstimulasi coachee agar dapat berpikir kritis. Oh iya, bagus sekali Bu Titi. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian yang secara spesifik nanti akan saya kembangkan itu kompetensi tentang pertanyaan berbobot Ibu. Oh ya, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh iya, bagus sekali Bu. Oke, kalau begitu silahkan Ibu melaksanakan coaching terhadap Bu Nur ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Titi. Ya, sama-sama. Apa kabar Bu Nur? Waalaikumsalam Bu Titi. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat. Walaupun ada sedikit batuk, hanya saja saya memiliki sedikit program Ibu. Kira-kira untuk apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya juga sedang waktunya kosong. Ngomong-ngomong, apa Ibu harapkan dari percakapan ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Bu Titi, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Namanya ada permasalahan apa Bu Nur? Jadi seperti ini Bu, ada satu siswa saya apabila di pelajaran mendengarkan cerita tidak semangat untuk mendengarkan, bahkan tugas yang saya berikan tidak dikerjakan. Hal tersebut membuat saya pusing menghadapinya Bu. Gitu. Baik Bu, tadi Bu Nur bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan juga jarang mengerjakan tugas ya. Apakah Ibu sudah mencari tahu penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran yang saya lakukan, juga tidak suka dengan ketika saya mendengar cerita gitu. Lalu dari pengamatan Ibu Nur, mengapa dia tidak begitu suka dengan cerita yang dibawakan oleh Ibu? Iya Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut memang tidak suka mendengarkan cerita karena saya biasanya membacakan cerita dengan teks yang terlalu panjang. Jadi mungkin anak tersebut jadi malas mendengarkan kali ya, dan juga malas mengikuti kegiatan mendengarkan cerita. Nah, kalau begitu, kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang Ibu Nur harapkan pada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti kegiatan mendengarkan cerita yang saya baca dengan baik seperti murid-murid lainnya Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Nur lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan.
Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan juga memilih metode yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Gitu. Baiklah Bu, kira-kira metode apa yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games atau permainan sesuai dengan pembelajaran, dan hasilnya seluruh siswa jadi terlibat Bu, dan pembelajaran berjalan sesuai yang saya harapkan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nur. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Nur, seberapa tingkat keberhasilan dengan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya ada di antara angka 8 sampai 9 Bu. Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu Nur lakukan dan bagaimana langkah-langkah ke depannya? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan sama Ibu, serta mengupdate seluruh segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baiklah, kalau begitu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Nur dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam melaksanakan atau menyusun rencana adalah rekan sejawat, dan tak lupa saya tetap mengkomunikasikan ini kepada orang tua wali murid. Kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama karena kan tidak ada yang instan ya Bu ya. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan dalam mendidik dan membimbing mereka untuk menumbuhkan bakat dan minatnya. Kemudian kira-kira komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu untuk terus belajar, untuk mencari informasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Juga nantinya akan berbagi praktek baik untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, dengan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Dengan begitu kehadiran saya akan selalu dirindukan oleh murid saya Bu. Luar biasa ya komitmen yang sudah Ibu miliki. Kira-kira dukungan apa lagi Ibu harapkan dalam menjalankan rencana tersebut? Ya tentunya saya juga membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah Bu, tidak hanya dari rekan sejawat dan orang tua saja, akan tetapi dari kepala sekolah, juga nanti saya juga butuh sarana prasarana yang ada di sekolah. Selain itu dukungan dari dalam diri saya sendiri juga Bu, agar saya konsisten dalam menjalankannya. Baiklah Ibu Nur, semoga rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah sekarang kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah tadi kita sudah berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya merasa lega. Saya juga merasa senang sekali dengan perbincangan kita hari ini. Saya telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Ibu Nur, saya juga senang bisa membantu Ibu. Kalau begitu sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Ibu Titi. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Mama. Ya, alhamdulillah ya Bu. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nur Hayatun, luar biasa ya Bu. Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, begini Bu, dari praktek coaching tadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu.
sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Pada saat tadi melakukan kegiatan coaching, saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menggali dan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oh iya, baik Ibu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu Titi? Kalau menurut saya sih sudah Bu. Oh iya, baik Ibu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu memang sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, sudah terlihat tujuannya yang jelas, terus identifikasi terhadap permasalahan yang muncul, ada rencana aksi nyata, dan juga menggali informasi. Nah, untuk coaching sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, selain itu, Ibu juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya Bu ya, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Titi. Baik Bu, terima kasih sekali atas umpan balik yang sudah diberikan. Saya cukup senang mendengarnya. Oh iya, sama-sama Bu Titi. Selanjutnya Bu Titi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya berusaha untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot lagi, sehingga nanti pada saya melakukan coaching, saya berharap kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan coaching juga bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahannya. Oh iya, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu Titi. Iya, baiklah Bu Titi. Terima kasih untuk hari ini.